Kita ngapain? Kak Efrin, aku tuh lagi melihat burung dan juga bunga loh. Mereka itu gak kerja, tapi tetap hidup dan berterbangan dengan bebas. Betul Kak, itu karena Tuhan yang memelihara mereka. Oh, ya juga ya. Ya, makanya kita mau ajak adik-adik buat nyanyikan burung pipit tidak menanam namun dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik yang percaya bahwa adik-adik akan dipelihara, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dadani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Amin. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Nah, makanya itu Kak, seperti burung pipit, dia tidak menanam tapi Tuhan pelihara. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Makanya itu kita nggak perlu khawatir. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah juga nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Ayo adik-adik yang tidak pernah khawatir, kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir. Ikuti gerakan kakak ya adik-adik. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau akui kebesaran Tuhan kita. Dia terbesar. Dia lebih besar dari apapun juga. Mari kita sembah Dia, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita nyanyikan dari awal, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari sembah Tuhan, katakan Tuhan itu besar. Haleluya. Yesus baik, Yesus Kau besar, Yesus Kau terbesar, Kau penolong kami, Kau Allah yang menyediakan segala yang baik. Haleluya. Kau besar Tuhan, kasih-Mu terbesar, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Adik-adik semua sembah Tuhan. Oh Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Oh Tuhan Kami yang besar, Tuhan Kami yang mulia. Kau baik Tuhan, Kau sediakan yang kami perkasi. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami menyembah. Allah kami yang besar, Kau berkuasa Tuhan, Kau terhebat, Kau berkuasa. Haleluya. Kami akui Kau terbesar Tuhan, Kau paling hebat, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, dan Kau pemerintah atas hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menolong hidupku. Kuasa-Mu berlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji Tuhan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan sama Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri tepuk tangan yang banyak buat Allah kita yang besar. Dia layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Oke, adik-adik tahu bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Maka dari itu kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Kebaikannya padaku. Kita nyanyikan lagu dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Shalom adik-adik, Aero Kids dan adik-adik City Light. Apa kabarnya hari ini?
Jumpa lagi dengan kakak Christina yang akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ayo siapkan hati kita untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Boleh juga dalam pertemuan hari ini, adik-adik juga menyiapkan Alkitab dan juga buku catatannya. Ya. Nah, kakak mau bercerita tentang kisah seseorang yang bernama Elia. Siapakah itu Elia? Dan apa peristiwa yang sangat ajaib yang dialami oleh nabi ini? Apakah adik-adik tahu? Ya, betul sekali. Adik-adik, Elia ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan. Mau cerita lengkapnya? Yuk, kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, ketika Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesan kepada Raja Ahab, dia pun pergi dari Tisbe ke Gilead dan berkata kepada raja itu bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Berarti kalau Nabi Elia bilang tidak ada hujan, untuk seterusnya pasti tidak akan ada hujan. Dan apabila Nabi Elia berkata hujan turun, maka hujan pun pasti akan turun. Berarti akan ada musim kemarau yang sangat panjang. Bahkan embun pun tidak ada sama sekali. Wah, bisa dibayangkan ya, pasti panas banget. Akhir-akhir ini juga di kota kita sendiri panas banget. Apalagi kalau pada saat kejadian itu bukan hanya sehari atau 2 hari, bukan hanya sebulan atau 2 bulan, bahkan yang terjadi bertahun-tahun adik-adik. Coba adik-adik Aero Kids dan adik-adik City Light membayangkan, kalau tidak ada hujan sama sekali, apa yang akan terjadi? Pasti lambat laun tanaman akan mati, ternak akan mati, karena kekeringan, dan sumber air pun semakin hari pasti akan semakin berkurang, habis dan menjadi kering. Bagaimana dengan manusia? Wow, manusia pun juga sudah pasti akan mengalami kesusahan dan bahkan bisa-bisa meninggal karena musim kekeringan yang sangat panjang. Kenapa hal itu bisa terjadi ya sama bangsa Israel? Ada satu alasannya. Kenapa kok bisa terjadi penghukuman seperti itu kepada bangsa Israel? Tentunya adik-adik, karena sudah berulang kali Nabi Elia memperingatkan bangsa Israel supaya mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Emang apa yang mereka kerjakan? Mereka menyembah Baal-Baal, buatan manusia, dan mereka beribadah kepada Baal itu. Tentu peristiwa ini sangat mendukakan hati Allah.
Dan Nabi Elia memperingatkan, tapi mereka tidak mau dengar. Tuhan mengutus Nabi Elia agar umatnya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tapi mereka pun sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat sedih melihat umat yang dikasihinya memberontak dan meninggalkan Dia. Oleh karena itu, Tuhan membuat berbagai cara supaya bangsa itu berbalik dan bertobat. Tapi ternyata adik-adik, bangsa itu tetap saja tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan seruan dari Tuhan melalui Nabi Elia. Lalu bagaimana selanjutnya? Kisah tentang Nabi Elia. Apakah dia ikut juga mengalami bencana kekeringan bersama dengan bangsa Israel tersebut? Oh, tentu tidak adik-adik. Ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi dari daerah itu dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Terus gimana dong dengan makanannya, dengan minumannya? Wah, Allah memperlihatkan pemeliharaan bagi Nabi Elia yang selalu taat dan mau dengar-dengaran pada Tuhan. Kalau ia haus, ia dapat minum dari air di tepi sungai Kerit tersebut. Dan kalau lapar, ada burung-burung gagak yang akan mendatangkan roti dan daging pada pagi hari dan pada petang hari. Jadi, Nabi Elia tidak mengalami yang namanya musim kekeringan dan mengakibatkan bencana kelaparan ataupun mengakibatkan dia kehausan. Ajaib ya adik-adik, kalau mau minum nggak perlu beli air minum seperti kita setiap hari beli galon air, nggak perlu dimasak, karena dia cukup minum air dari tepi aliran sungai Kerit yang jernih, murni, dan tidak bikin sakit perut. Jadi sehat. Lalu kalau mau makan, dia nggak perlu masak, dia nggak perlu beli, dia nggak perlu berburu untuk makanannya. Tapi ada burung gagak yang setiap pagi dan petang hari membawakan roti dan daging untuk Nabi Elia. Dipelihara luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik saat ini? Apakah Tuhan masih pelihara kita? Coba kita cek bersama-sama ya. Kakak membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang adik bisa menjawab sendiri. Apakah kita masih bisa minum dan makan sampai hari ini? Apakah kita masih punya tempat tinggal yang layak? Apakah kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita? Ayah, ibu, opa, oma, tante, om, kakak, adik, dan semuanya? Orang-orang yang memperdulikan kita? Apakah anggota tubuh kita masih berfungsi? Tangan kita masih bisa bergerak? Mulut kita masih bisa berbicara, mengunyah makanan, telinga kita masih bisa mendengar, dan kaki, tangan kita masih bisa digerakkan, dan lain sebagainya? Tentu saja hal ini menyangkut dengan Tuhan masih terus memelihara kita, menjagai kita dengan caranya yang ajaib. Terus bagaimana dong Kak, kalau saya mengalami sakit, Tuhan pelihara nggak? Tentu Tuhan pelihara. Dalam kondisi yang tidak enak pun, Tuhan tetap ada dan menjaga kita. Kalau kamu sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Tinggal kamu berdoa dan percaya Tuhan sembuhkan. Dan bagi kita sekarang nih, anak-anak yang sedang sekolah, yang mengalami namanya pembelajaran jarak jauh, Tuhan juga tetap pelihara. Gimana Kak Tuhan pelihara? Kamu masih diberi ketahanan. Tubuhnya masih bisa beradaptasi dengan pembelajaran yang virtual. Kamu masih kuat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan pelihara. Kalian masih punya sesuatu yang kalian bisa rasakan bahwa Tuhan tetap berkarya dalam hidup kalian, memelihara kalian. Salah satu contohnya saja, sampai hari ini Tuhan masih tetap menjagai kita dari virus corona. Tentu saja adik-adik juga tetap harus cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Tuhan tetap menjaga kita, membentengi kita dari segala sakit penyakit yang ada di sekitar kita. Kalaupun mungkin sekarang ada yang sedih,
Tuhan pasti hiburkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Lihat adik-adik, ada burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, Tuhan hiasi. Apalagi manusia ciptaannya, manusia yang sangat dikasihinya, sangat disayanginya. Pasti Tuhan tidak akan pernah biarkan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. So, kakak mengajak untuk semuanya, adik-adik Aero Kids, adik-adik City Light, juga papa mama yang ada di rumah. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan setia dan juga menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita yang percaya bahwa sampai saat ini Tuhan memelihara kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada firman-Mu bahwa Engkau Allah yang selalu setia memelihara setiap kehidupan kami. Dan tidak pernah sekalipun Engkau melupakan kami. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 14 ayat 10a. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Gampang adik-adik? Sekali lagi ya adik-adik. Yosua 14 ayat 10a. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Amin. Yuk kita belajar arti Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Amin! Salam semuanya. Aktivitas hari ini kita akan membuat burung. Ikuti video tutorial berikut ini ya.
Nah, mudah kan? Bagi yang sudah melakukan aktivitas tadi, jangan lupa kirim di Facebook Aero-Kids dan jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Dan Yesus memberkati. Pengumuman untuk minggu ini, 1. Kita tetap ibadah online setiap minggu jam 10 pagi. Harap adik-adik standby ya. Pengumuman yang kedua, terima kasih untuk adik-adik yang setia mengirimkan kreativitas kepada Aero-Kids. Pemenang kreativitas minggu lalu adalah, cek this out. Aero-Kids punya acara terbaru namanya Aerodio. Jangan sampai ketinggalan, kalian bisa menyaksikan di radio Free Hope setiap Sabtu jam 4 sore. Kakak-kakak udah kangen banget sama adik-adik. Karena itu, kakak-kakak akan mengadakan temu kangen lewat Zoom. Adik-adik hadir ya. Temu kangen akan diadakan pada Sabtu 29 Agustus 2020, jam 4 sore. Kakak tunggu adik-adik ya. Udah gak sabar pengen lihat adik-adik. Sampai jumpa di temu kangen adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap kakak-kakak sekolah Minggu, bagi setiap adik-adik, bagi setiap orang tua Tuhan. Kami masih boleh Tuhan untuk merasakan hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah usai bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bangsa kami boleh melewati Tuhan Yesus setiap cobaan, setiap permasalahan Tuhan Yesus yang sekarang ini Tuhan sedang mungkin membuat kami cemas Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan, biar Tuhan yang selalu campur tangan Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus, atas setiap negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kamu memberkati setiap negara kami Tuhan Yesus, Kamu berkati setiap daerah Tuhan, Kamu berkati setiap rumah tangga Tuhan. Apapun permasalahannya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang campur tangan. Kami percaya ada kuasa Tuhan di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan, baik Pak Presiden Tuhan dan pengurus-pengurus yang lain Tuhan Yesus beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan otoritas-Mu Tuhan Yesus terhadap setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan seturut maunya Tuhan, dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang di rumah Tuhan, untuk papa mama Tuhan, untuk kakak adik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kamu memberikan kesehatan Tuhan, Kamu memberikan kecukupan Tuhan Yesus dalam hari-hari seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terlalu campur tangan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari Tuhan kami boleh lebih semangat lagi Tuhan untuk tinggal terus dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk terus menyaksikan ibadah Tuhan online hari ini bahkan minggu depan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap adik-adik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Ugi Tuhan Yesus, bahkan untuk keluarganya Tuhan, dan untuk Tuhan jajarannya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari luar biasa dari kasih Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas tadi mengatakan bahwa Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Demikian juga sampai hari ini Dia Tuhan yang sama, Dia memelihara hidup kita semua. Untuk itu kita bersukacita, bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut. Untuk menyudahi firman Tuhan, mari siapkan hatimu, angkatlah tanganmu, dan siapkanlah dengan sungguh-sungguh terima doa berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hari Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya seluruh kehidupanmu. Engkau sehat, kesehatan yang luar biasa dari Tuhan di masa seperti ini. Engkau ditambahkan kepintaran hikmat di dalam pembelajaranmu, di dalam sekolahmu. Engkau ditambahkan cinta akan Tuhan Yesus lebih lagi. Papa mamamu juga sehat, papa mamamu diberkati Tuhan. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus
memampukan kita semua mulai hari ini sampai kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah di kekal surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin.